Nama saya Pak Suki, alamat warung Solo Baru, berdiri sejak tahun 2011, awal 2011. Dari usaha ini saya merintis emang dari nol, tadinya bukan usaha kuliner. Tapi setelah saya ngelihat pasaran di Solo Baru kuliner bagus, saya mencoba membuat masakan khas Betawi, yaitu sop. Dan nama sop Betawi berasal dari spontanitas karena istri saya orang Betawi. Tuh, jadi mulai dari masak, semuanya kita kerjakan berdua. Awal-awalnya ya kita emang namanya usaha harus merintis. Disitulah letak tantangan yang paling utama merintis kita selama 1 tahun lebih. Suka dukanya banyak, makanya namanya usaha harus bisa melewati itu. Kebetulan istri saya dulu pernah jualan sop, cuman sop biasa lah gitu, bukan iga, bukan buntut gitu, cuman sop tetelan gitu. Nah, akhirnya kita kembangin ke yang pangsa pasarnya di sini sop iga, kita bikin sop iga. Wah, perjuangannya ya lumayan berat. Dulu hampir tiap hari nombok, cuman saya masih ada usaha lain dulu. Saya ngikut kakakku kerja, ya alhamdulillah bisa ketutup, bisa bertahan. Setelah 1 tahun, akhirnya bisa belanja sendiri, akhirnya bisa ada lebihnya, bisa selanjutnya sampai sekarang. Kita sharing sama konsumen apa yang harus saya perbaiki. Jadi setiap ada konsumen, apa yang ada kritik dan saran apa buat saya. Jadi mereka lah yang membimbing saya untuk maju ke depan ini. Ada dulu pernah kan sopnya itu direndam di kuah, akhirnya manesin lama, konsumen komplain, wah ini jangan direndam, harus ditirisin, ntar baru ada tamu dipanasin gitu. Ini kentangnya harus digoreng, ini wortelnya harus begini-begini, semuanya itu dari konsumen. Jadi yang ngasih pelajaran itu konsumen. Menunya sop iga biasa, iga kuah, sop iga goreng, sop iga bakar, sop buntut goreng, soto Betawi, ada isian daging, ada isian kikil, ada menu baru daging mercon. Wah, paling jauh dari Mojosongo ada. Camat Mojosongo itu dulu sebelum corona sering sampai akrab sama saya. Dari Karanganyar, dari Klaten, dari Wonogiri, banyak. Kalau jauh-jauh, mereka jauh-jauh malah pada nyaranin pada buka di sana. Cuman saya belum bisa megang lah, belum bisa ngembangin untuk ke jauh itu. Kalau sop mah di Solo itu ada beberapa tempat. Kalau di Tawangmangu ada siapa itu, Bugi. Kalau di Bekonang ada Pak Bagong, ada Mbak Yeni gitu. Cuman saya itu suka sama sop itu, pertamanya emang seneng. Dulu kalau saya di Jakarta kalau punya rezeki lebih, saya ngajak anak-anak bikin sop, makan sop. Karena saya suka sop. Perbedaannya saya mungkin resepnya sama, cuman ya itulah kekuasaan Tuhan. Keadilan Tuhan mungkin begitu. Jadi
punya rezeki masing-masing. Kalau resep kayaknya sama. Ya mungkin imit mereka lah gitu. Imit mereka karena dari Betawi mungkin, karena di Jakarta kan juga sop kan laku gitu. Jadi mereka pada nyoba ternyata ya cocok, merasa enak, jadi langganan. Waktu awal itu saya kerjain cuman sendiri sama istri. Kadang saya kalau pulang kerja capek, saya tidur di mobil, istri yang nunggu sendiri. Itu mulai dari 2 kilo, 3 kilo. Terus kita tekunin, kita telatenin, sampai terus berkembang. Akhirnya sekarang kalau hari biasa ya 30–40 kilo iga habis. Kalau lebaran ya bisa 2 kali, 3 kali lipat. Keinginan buka cabang ada, cuman karena anak-anakku masih apa ya, belum dewasa banget. Mungkin ntar kalau mereka udah rumah tangga baru buka cabang. Tapi sekarang kan udah buka cabang 1. Alhamdulillah enggak ada. Kalau dari pelanggan itu mereka semua cocok dan apa ya, enak gitu. Ya mungkin ada pelanggan 1–2 yang komplain ini kurang panas, kurang itu, ya biasa itu. Kalau dunia medsos paling ya status WA. Kalau IG dari anak saya aja jarang-jarang status. Ya mungkin dari pelanggan di upload mereka sendiri-sendiri gitu. Kalau resep pertama emang istri, karena istri dulu backgroundnya kan pedagang. Basicnya pedagang, dia suka dagang. Resep istri, cuman dari hasil pertama itu kan mungkin ada masukan nasihat, oh kurang ini. Jadi kita sharing, kita ambil yang bagusnya, kita coba. Kalau emang itu kita bagus ya kita pakai, kalau emang kurang bagus ya kita copot lagi. Yang diinginkan pembeli kurang luas tempatnya, karena kalau sore itu segini ndak muat. Tamu aja bisa nungguin 15 menit, 20 menit nungguin. Karena tempatnya penuh, ya ini kita namanya kaki 5, ada jatahnya segini. Kalau kaki 5 kan temennya banyak. Orang jualan itu kalau temennya banyak, itu mungkin bosen makan nasi liwet, pengen ganti sop. Gitu. Satu itu, keduanya kalau kaki 5 kan enggak ngontrak, enggak bayar, ya paling bayar iuran kan enggak begitu berat. Tapi kalau ngontrak loko sekali setahun bisa puluhan juta. Ya semuanya kalau sop kan termasuk makanan kelas menengah ke atas. Mungkin kalau aparat Bupati Sukoharjo pun pernah makan di sini. Ya saya sendiri kan enggak tahu pangkat dia apa, kita sendiri kan enggak tahu. Kalangan menengah ke atas, karena ya 1 porsi kan sudah lumayan. Untuk rencana ke depan ada sih, pengen berusaha yang lebih baik lagi. Tapi terutama kan untuk anak-anakku. Kalau saya sih mungkin nekunin ini udah cukup. Mungkin buat masa tua saya, buat pensiunan saya sama istri. Tapi anak-anak pengen bikinin yang layak biar mereka bisa hidup lebih baik. Tip dalam usaha itu 1, jangan pernah menyerah, berusaha terus. Orang usaha itu pasti ada resiko, pasti ada masa-masa perjuangannya, itu minimal harus bertahan. Selama 1 tahun itu harus bertahan. Yang jelas makanannya harus enak dan kuat bertahan.
Kalaupun bertahan tapi makanannya kurang enak kan juga orang beli sekali cukup. Terus terutama kalkulatornya jangan rusak. Ada orang beli dipukul harganya, itu jangan sampai. Karena mereka itu bakal pelanggan kita. Kalau mereka kapok sekali pasti tidak balik lagi. Menjaga kualitas rasa sama pelayanan sama harga terutama. Kadang kan ada orang mencari kesempatan lebaran harganya diketok. Ya mereka jajan sekali, tahun besok pulang kampung lagi dia tidak jajan. Bagi saudara-saudaraku, teman-temanku yang mau usaha, yang jelas satu tantangannya tidak boleh menyerah. Apapun bentuknya kita cuma suruh berusaha. Tuhan yang nentuin. Jadi terus kita berusaha dan berusaha. Apapun hasilnya urusan Allah. Jadi kalau emang kita terus usaha pasti ada jalan suatu saat.